Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelinda Rahmayanti dengan NIM 191910501062 dari mata kuliah Perencanaan Pertanian Industrial kelas B akan menjelaskan tentang tugas UTS, yakni isu pertanian dan industri pertanian di Indonesia beserta strategi pengelolaannya. Selanjutnya adalah study case. Untuk studi case yang saya ambil yaitu berjudul Strategi Pengembangan Agroindustri Stroberi yang ada di kawasan Jawa Barat atau Kota Bandung. Latar belakang dari lokasi penelitian ini adalah Kota Bandung. Bandung merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat di Indonesia dan merupakan kota besar yang terletak di tengah gunung berapi dan perkebunan teh. Dengan ketinggian 768 meter, kota ini memiliki cuaca tropis yang relatif sejuk. Memasuki isu permasalahannya, berikut ini. Bandung merupakan salah satu daerah yang mempunyai potensi dalam pengembangan stroberi di wilayah Provinsi Jawa Barat. Seperti pada foto ini, Bandung memiliki ikon berupa buah stroberi. Melihat karakteristik yang telah disebutkan, bagaimana upaya untuk mempertahankan persaingan pasar dan persaingan lahan yang ketat di daerah Bandung tersebut. Saat ini, industri stroberi menjadi ciri khas buah tangan daerah agrowisata, sehingga muncul permintaan yang tinggi terhadap produk olahan dari stroberi tersebut. Agar agroindustri ini dapat bertahan di tengah persaingan pasar yang ketat, maka diperlukan strategi yang tepat dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang tentunya baik faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, maupun dari ancaman tersebut. Nah, memasuki inti dari permasalahannya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi agroindustri stroberi tersebut. Tujuannya itu mengetahui strategi yang tepat dalam upaya pengembangan agroindustri stroberi berdasarkan lahan atau lingkungannya. Memasuki ke pembahasan, berikut ini adalah pembahasan inti dari study case agroindustri stroberi. Baik, topik selanjutnya adalah pembahasan. Menurut Soekartarwi atau sumber yang didapat, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi berhasilnya pengembangan suatu agroindustri. Yang pertama berkaitan dengan produksi, yang kedua konsumsi, distribusi, lingkungan, dan internal perusahaannya. Oleh karena itu, perlu diperhatikan yang dimana kekuatan atau strength yang dimiliki oleh suatu agroindustri. Di balik kekuatan, diperlukan pengetahuan juga tentang kelemahannya agar mengurangi permasalahan di kemudian hari. Dan peluang atau opportunity itu harus bisa diraih oleh agroindustri dan ancaman yang mempengaruhi terhadap masa depan perusahaan dari agroindustri itu sendiri, menurut Soekartarwi di tahun 2001. Berikut ini adalah penjelasan dari sejarah stroberi. Stroberi bukan berasal dari Indonesia, namun dapat tumbuh dan berkembang di beberapa daerah Indonesia. Karena stroberi sendiri merupakan buah-buahan yang bisa berkembang di daerah pegunungan yang iklimnya sejuk dan mulai masuk di tahun 1980-an. Mulai dikembangkan secara luas tahun 1990 hingga saat ini. Stroberi sendiri memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi dengan tampilan buah yang menarik. Dan saat ini,
Produksi stroberi dari petani masih sangat kurang, sehingga belum mencukupi permintaan yang terus bertambah. Namun, stroberi sendiri memiliki nilai kesehatan yang cukup tinggi. Ada kandungan antosianin, senyawa pelonik, dan lainnya seperti asam dalam organik dan lain sebagainya. Stroberi sendiri juga mampu melawan penyakit degeneratif seperti kanker dan penyakit jantung. Kemudian, ada ellagic acid dalam buah stroberi, terutama biji dan daunnya, yang berfungsi mempercantik kulit, menjadikan gigi putih dan menghilangkan bau mulut, serta meningkatkan kekuatan otak dan penglihatan. Faktor yang mempengaruhi berhasilnya pengembangan agroindustri, yang pertama ada faktor lingkungan, yaitu dengan penyiapan lahan dan penanaman. Stroberi perlu adanya langkah-langkah yang benar dalam usaha budidaya di lahan tersebut, yaitu di dalam faktor lingkungan itu sendiri. Di dalam faktor lingkungan ada mempertahankan lahan dengan menyiapkan lahan dan penanamannya secara tepat. Yang pertama, ada pemilihan lingkungannya. Tanaman ini bisa dibudidayakan di lahan, pot talang air, dan secara hidroponik asalkan lingkungan sesuai dengan kebutuhan dari tanaman tersebut. Untuk suhu dan kelembapan dari tanaman sendiri itu berasal dari daerah yang beriklim subtropik, jadi stroberi dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik di daerah pegunungan Indonesia karena udaranya yang sejuk dan lokasinya yang baik untuk stroberi. Untuk lokasi yang tepat, stroberi berada di ketinggian 100 sampai dengan 1500 meter dpl dengan suhu udara 14 sampai 24 derajat dan kelembapan relatif tinggi dari 85 sampai 95% dan tidak mengalami suhu dan kelembapan yang ekstrim, itu bisa menjadikan stroberi dapat tumbuh dengan baik di lahan tersebut. Untuk lahannya sendiri atau tanah dan media tanamnya, stroberi menghendaki tanah gembur dengan porositas dan drainase yang baik. Karena tanah tersebut sangat cocok pada bahan organik dan yang mengandung pasir. Derajat kemasaman tanah atau lahan atau pH tanah yang ideal adalah 5,6 sampai 6,5 untuk stroberi sendiri. Baik, selanjutnya ada upaya pemeliharaan tanaman stroberi dengan memasang pelindung hujan. Berikutnya adalah pemeliharaan dari tanaman. Untuk stroberi sendiri, diperlukan pemeliharaan tanaman yang khusus karena setelah dijelaskan bahwa stroberi harus bisa berada di lingkungan yang lembab dan sejuk, stroberi sangat cocok di daerah pegunungan. Namun, stroberi sendiri tidak tahan dengan curah hujan yang tinggi. Maka dari itu, pemeliharaan tanaman stroberi sangat khusus dan spesifik, yaitu dengan pemasangan pelindung hujan berupa plastik putih yang tembus akan cahaya. Berikut ini adalah gambaran dari kondisi lahan yang ada di agroindustri stroberi Kabupaten Bandung. Berdasarkan pada gambar, lahan stroberi sangat terbatas dan kurang cukup luas. Maka dari itu diperlukan strategi yang tepat untuk mengembangkan agroindustri stroberi. Pertama, melakukan disertifikasi produk atau buah dengan memaksimalkan lahan yang ada. Yang kedua, mengoptimalisasi fasilitas yang terbatas. Yang tiga, memperluas agroindustri, yaitu berpindah tempat atau berpindah outlet atau memperluas outlet. Jadi, lahan tidak hanya berada di Kabupaten Bandung saja. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah disebutkan sebelumnya, bisa ditarik kesimpulan bahwa banyak berbagai faktor
yang mempengaruhi keberhasilan suatu agroindustri, termasuk agroindustri stroberi. Yang pertama ada faktor yang berkaitan dengan kekuatan atau produk. Yang kedua, faktor yang berkaitan dengan kelemahan, faktor yang berkaitan dengan peluang, dan faktor yang berkaitan dengan ancaman. Ada juga faktor yang berkaitan dengan lingkungan, faktor yang berkaitan dengan lahan dan tanah, dan faktor yang berkaitan dengan perusahaan internal itu sendiri atau agroindustri itu sendiri. Yang pertama ada faktor yang menjadi kekuatan bagi agroindustri, yaitu produk atau kualitas produk yang bagus. Yang kedua adalah faktor yang menjadi kelemahan, yaitu belum memiliki outlet atau memiliki outlet yang di luar dari lahan tersebut karena minim lahan yang ada di Kabupaten Bandung tersebut. Yang ketiga ada faktor yang menjadi peluang bagi agroindustri, yaitu pertumbuhan objek wisata yang cukup pesat dan selera konsumen yang beragam yang menjadikan pemasok mampu menjamin ketersediaan bahan baku dan adanya dukungan kebijakan yang penting bagi agroindustri karena program pemerintah merupakan salah satu upaya untuk pengembangan dari agroindustri. Yang keempat ada faktor yang menjadi ancaman bagi agroindustri, yaitu adanya persaingan antar agroindustri stroberi yang lain dan sejenis, dan kenaikan biaya produksi serta faktor musim yang sangat mempengaruhi kualitas dari produk. Dapat diketahui bahwa produk hanya bisa tumbuh di daerah dengan iklim sejuk, iklim subtropis, yang berarti harus berada di daerah pegunungan. Strategi yang paling tepat dalam upaya pengembangan agroindustri stroberi adalah meningkatkan volume penjualan, meningkatkan kualitas lingkungan dengan memperkaya lahan dan mempersubur lahan, dan potensi pasar wisata dan pengembangan produk yang harus beragam. Sekian penjelasan terkait tugas UTS yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dari pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. I got family in high places like Jesus' niece. Can I please say my piece? If y'all fresh to death, then I'm deceased. And this one here is a heat rock, spit like a beatbox. The way the beat rocks, new version of Pete Rock. But for that Benz, I get CL love, so I switch my girls around like 3L Dub. I'm calling, maybe I'm selfish. I want you to myself, I can't help it. Oh my, yeah,